Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat berjumpa ya dengan channel Basari Official. Yaitu kali ini sebagaimana biasanya saya akan membagikan kisah yang berasal dari Ibu Palembang yang mengenai keberkahan dan keajaiban sholawat yang dialaminya. Namun sebelumnya ya, kepada sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, halo, apa kabar? Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sahabat-sahabat adalah sehat walafiat, panjang umurnya, umur yang berkah, dan dimudahkan segala urusannya, dan diberikan rezeki yang melimpah, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang masih punya hutang, ya Allah, lunaskanlah hutangnya. Yang sakit, ya Allah, cabutlah penyakitnya sehingga sembuh, bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat semuanya, sebelum saya lanjutkan, ayo membaca satu sholawat dulu ya. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Terima kasih semuanya. Semoga dengan membaca sholawat yang kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semuanya mendapatkan syafaatnya, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, selain itu sambil nonton, sambil nengok video ini, ayo kita doa-doa kita tulis di kolom komen di bawah ini ya, agar diaminkan oleh seluruh sahabat-sahabat kita yang menonton di video ini. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak mengaminkan, Allah mengijabah doa-doa kita. Ayo kita tulis ya. Kita tulis. Kemudian jangan lupa nulis doa. Sebelum ditulis adalah ditulis sholawat terlebih dahulu, karena doa itu dia tidak akan langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hijabnya. Yang bisa menerobos adalah sholawat. Doa harus pakai sholawat, maka tulis sholawat terlebih dahulu. Nah, kemudian ya, perlu saya sampaikan, siapa yang menulis sholawat, menulis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dihapus, dia akan dimintakan ampun oleh malaikat. Nah, jadi pahalanya berlipat ganda, pahala menulis dan juga pahala membaca sholawat. Tidak perlu saya terangkan, kalau sholawat ini sudah sama-sama ketahui insya Allah. Yang luar biasa keberkahannya dan keajaibannya dan pahalanya yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Keistimewaannya, kalau sholawat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bersholawat. Maka ayo ditulis sebanyak-banyaknya. Kemudian kita lanjutkan ya. Ini kalau sudah membicarakan sholawat ini adalah lama sekali nanti. Saya lanjutkan bahwa ada kisah yang berasal dari Ibu Ati dari Palembang. Ibu ini adalah seorang guru yang bertugas di desa, di kampung. Kemudian kisah ceritanya, ya kisah kok ceritanya. Jadi kisahnya bahwa dia punya anak kembar. Ya, dia punya anak kembar yang juga guru. Yaitu anaknya itu anak kembar,
dan dia juga guru. Anaknya ini mengajar di kota. Anak Ibu Ati ini ngajar di kota jadi guru dua-duanya. Alhamdulillah. Kemudian diceritakan ibu ini bilang bahwa dia kenal sholawat itu memang sejak kecil. Sejak kecil dia sudah kenal sholawat. Ya, itu kalau di kampung biasanya kan siap maghrib ya ada baca sholawat, menjelang sholat isya ya ada baca sholawat. Dia kenal sholawat itu sejak kecil. Tetapi dia baru tahu bahwa keberkahan, fadilahnya, keajaibannya itu setelah pada dia membaca dan menengok yaitu channel Yusuf Mansur. Ya Pak Kiai kita yaitu channel Ustadz Yusuf Mansur itu memang banyak menerangkan keajaiban dan keberkahan, kemudian redaksi-redaksi sholawat itu banyak sekali. Jadi dia baru tahu. Setelah tahu sekitar tahun 2000 dia adalah mendawamkan, tetapi katanya itu tidak banyak. Dia mendawamkannya itu, membacanya itu siap sholat fardu itu 100 kali. Ya istiqomah. Terus kurang lebih 2 bulan beliau itu adalah sudah dapat keajaiban yang luar biasa bagi dia. Apa keajaibannya? Suatu hari dia ditelepon oleh kawannya. Dia nanyakan yaitu anak kembarnya itu, Evi dan Eva sekarang yang jadi guru itu. Yang nelpon itu sama-sama kepala sekolah. Tanyanya apakah Evi dan Eva itu tidak balik ke kampung lagi gitu. Ya dia bilang ya bagaimana mau balik ke kampung ya, wong dia itu kalau perempuan kan nggak mungkin bertani, ya entahlah nggak tahu saya. Begini Bu kata kawannya itu, kalau dia mau balik ke kampung dia adalah biar ngajar di SD saya. Itu kata kepala sekolah itu. Kemudian tanya kepala sekolah, rupa dia itu guru apa Bu? Dia dua-duanya anak saya itu guru seni. Oh itu memang kebetulan dibutuhkan di sekolah saya, kata kepala sekolah itu. Kemudian singkat ceritanya anaknya ditelepon karena anaknya di kota Palembang itu dia adalah mengajar di SMP dan SMA di MTS yang bernaung di apa itu Kemenak. Nah, kemudian anaknya itu ibu itu selalu berdoa kepada Allah. Ya, dengan membaca sholawat 100, selesai membaca sholawat 100 dia berdoa, ya Allah, apa itu berikanlah anak saya pekerjaan yang bisa mencukupi kehidupannya. Itulah kira-kira doanya ya. Pokoknya ya Allah berikanlah yang terbaik kepada anak saya ya Allah. Karena ibu ini anaknya menghonor. Kata beliau menghonor itu berapalah gajinya. Ya kan belum mencukupi namanya saja menghonor, mengabdi ya. Nah, maka doa setiap membaca sholawat 100, terus dia berdoa, ya Allah berikan yang terbaik untuk anak saya ya Allah. Itu terus. Nah 5 waktu yang selesai sholawat dia adalah selalu berdoa begitu. Kurang lebih 2 bulan alhamdulillah dia adalah ditelepon oleh kepala sekolah di kampung. Akhirnya anaknya itu ditelepon. Yang satu ditelepon dia terus senang, ya Bu, saya malah senang ngajar di SD karena anaknya itu imut. Pokoknya senang dia. Terus balik ke kampung, dia ngajar di SD sekitar tahun 2021. 2020 dan 2021 itu. Nah, kemudian yaitu berjalannya waktu tahun 2021 itu adalah ada penerimaan P3K ASN. Nah, yaitu P3K ya. Ada itu sama-sama kita ketahui kayak PNS itu loh. Nah, ASN ya namanya. Kemudian setelah itu dia tes. Di istilah tes itu kan persyaratannya banyak.
artinya persyaratannya banyak itu ya harus masuk ke data sekolah, masuk ke data Dapodik, harus punya apa itu, pokoknya punya data, dia masuk ke data Dapodik. Ya, kemudian anak yang satu itu masuk, di-entry lah oleh operator. Taunya yang satu yang dia mau ngetik Eva, Evi-nya juga terketik. Ya masuklah dua-duanya itu masuk di data. Kemudian yang satu juga ditelepon karena namamu itu masuk, bagaimana kalau kamu balik ke kampung, mengabdi di kampung, mengajar di kampung. Singkat ceritanya di SD lain dia ngajar, dua-duanya dia ngajar. Kemudian ada penerimaan P3K, alhamdulillah berkat sholawat. Ibu ini selalu berdoa dan doanya diawali dengan 100 sholawat tadi. Alhamdulillah dua-duanya adalah diterima lulus, yaitu P3K ASN. Alhamdulillah dapat pekerjaan yang tetap. Kalau namanya adalah P3K, ini adalah berbeda dengan guru honor. Subhanallah. Inilah keberkahan sholawat yang dialami oleh Ibu Ati. Ibu Ati ini juga seorang kepala sekolah yang bertugas di kampung. Ya, oleh karena itu kepada sahabat-sahabat yang kisah yang pendek ini semoga membuat motivasi ya kepada sahabat-sahabat semua. Jangan bosan dan jangan putus asa, yakinlah. Ya, yakin dan bersabar dan istiqomah, yakin bersabar, insya Allah semuanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Ya, maka jangan bosan membaca sholawat terus, bahwa memang sholawat itu luar biasa. Ya, walaupun niat kita niat lillahi ta'ala, niat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho ya, kalau Allah sudah ridho, ya apapun ya, apapun yang kita mau, insya Allah ya, yang sudah ya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kapan waktunya, begitu ya. Jadi itulah kisah yang sedikit yang saya sampaikan yang dari Ibu Ati, semoga membuat motivasi semakin semangat kepada sahabat-sahabat semuanya. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf ya bagi sahabat-sahabat yang mau masuk grup, mau punya testimoni, punya kisah-kisah sholawat, silahkan dikirim di WA saya 0812 7515 4442 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.